kembali lagi ke Hilman Song. Aku nak beritahu kamu cerita horror lagi. So, marilah kita ceritakan lagi Boneka Maria. Mari kita tengok apa cerita dia. Oh ya, sedangkan aku punya ni channel Hilman Song, akan aku download Star Maker, tapi jangan risau, wishing tu masih disimpan lagi. So, wow, korang kenalkan patung ni, boneka Annabelle. Bukan boneka Maria lah, tapi Annabelle lah gambar tu. Okey lah, Anis School. Okey, nama dia Anis Curly. Okey, Anis Curly. So, tidak henti gadis kecil itu berlari hingga tak sedar ia telah melewati sebuah sungai kecil. Saat ia melewati sungai itu, coklat keemasan bawa arus sungai. Kemudian ia mencoba mengambil peti tersebut dan tongkat. Saat dia berhasil mengambil benda itu dan penasaran, bukannya peti itu perlahan terlihatlah sebuah boneka lucu dan secari kertas bertulisan "Ajak aku" dan gambar anak panah menuju hutan. Tanpa fikir, gadis itu secara menutup kembali peti dan berlari menuju tempat asalnya. Okey, dalam cerita ni dia cakap dia jumpa sebuah harta karun pasti. Terus tu dia dia cuba tunjuk ke apa tu, ada boneka ke dalaman dia. So, ketika dia mula berlari, ada suara yang memanggil gadis itu Adele. Begitulah itu menyambut nama gadis kecil itu dilambaikan tangan, namun orang tersebut adalah sosok yang dikenalnya. Adele, kemana saja kamu? Dan Johnny cari kamu kemana-mana. Dia, Johnny, dengan berteriak, maafkan aku berlari ke sungai menemukan benda itu, kata gadis memperlihatkan isi di dalam peti tersebut. Wow, cantik sekali bonekanya, kata dia. Idi, boneka udik kayak gitu dibilang cantik sih, sana buang, sinis Johnny. Gak mau, kata gadis itu, kemudian berlari kembali meninggalkan teman-temannya. So, dalam cerita tu tadi, itu budak-budak lain, teman-teman dia lah, maksud saya, dia kata buang tu mainan tu, patung mainan. Tapi tu budak tu tak setuju. Dia ingin menjaga juga tu patung mainannya lah. So, malam harinya gadis itu mengeluarkan isi dari peti tersebut dan kemudian menemukan sebuah sisir bernama Maria. Mungkin ini boneka milik seorang gadis bernama Maria. Tapi kenapa dia buang boneka ini? Kata gadis itu dengan heran. Kemudian dia melihat kertas yang pernah ia lihat. Dia terkejut. Dia melihat gambar anak panahnya mengubah 180 ke arah kanan yang mengarah ke kota yang didatangi tadi. Okey, saya rasa dia mati. Sela, Maria mungkin meninggal ke, atau mungkin dia tengah cari patung dia sekarang lah. So, mungkin tu budak tu pegang adalah patung
berhantu lah. Lepas tu macam lama ke dah dikoyakkan muka dia ke. So aku tak tahu. Kita mula. Ketika dia tertidur, tiba-tiba dia mimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu seorang gadis kecil sebaya dengan gadis itu menunjuk ke arah boneka yang dibawa Adele. "Apa? Kamu boneka ini?" kata Adele gadis itu. Namun gadis itu tak menjawab, hanya menganggukkan kepala. "Ini ku berikan padamu," kata Adele dan memberikan peti bonekanya. "Siapa namamu?" Gadis itu tetap terjawab dan kemudian membuka peti itu, mengambil sisir dan memberikan kepada Adele. "Apa? Ini sisimu? Jadi namamu Maria dan boneka milikmu," kata Adele. So tu boneka tahu sudahlah apa tu. Maksud saya Adele dah tahu dah lah itu boneka dah gerak tu sendiri. First dia mula tak tahu kalau itu boneka bantu kah tidak. Sekarang dia dah tahu sebab itu boneka kan lama dah, macam orang kupas-kupas, kurik-kurik muka tu, patung, mainan. Tahulah korang. Gadis itu hanya mengangguk dan kemudian memegang tangan Adele dan mengajak ke suatu tempat. "Kita mau ke mana?" tanya Adele hairan. Gadis itu kemudian menunjuk ke rumah Adele, tidak asing dengan rumah itu. "Itu rumahmu?" Gadis itu angguk. "Iya." "Sudah, kamu cepatan pulang, nanti orang tuan kamu mencari." Gadis itu berjalan menuju rumah itu dan kemudian masuk. Di perjalanan saat Adele pulang ada perasaan aneh. Kemudian dia melihat sebuah peti yang sama persis seperti peti yang pernah ditemukan. "Kenapa dia membuangnya lagi?" pikir Adele. Kemudian dia mencoba mengambil peti itu. Saat terambil dibukanya peti itu, bukan sebuah bonek yang dia temukan, hanya secarik kertas yang bertuliskan terima kasih. Saat dia membaca tulisan itu, tiba-tiba tulisan itu menjadi tulisan darah mengalir terus tanpa henti hingga membasah bajunya, dan sungai itu juga berubah menjadi darah yang mengalir deras sehingga membuat Adele takutan dan nangis. So dia tahu yang itu boneka tu ada ilmu hitam yang dia boleh mengawal sungai jadi darah, yang dia boleh apa lagi tu, sorry saya lupa guys. Saya rasa tujuan macam aku mana dan terima buku kawal dia kawal juga buku terima kasih, aku tak tahu. Tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang pundaknya dan memanggil namanya. "Adele, Adele," kata suara itu. Lalu Adele membangun dari mimpi itu. Namun nafas Adele tersengal-sengal. Ternyata itu adalah tangan ibunya yang membangunkan Adele. "Kamu kenapa, Adele? Kamu mimpi buruk?" tanya mimpinya. "Ya, Mak. Mimpinya seram, Mak," kata Adele yang masih dengan nafas yang tidak teratur. Handphone aku sekalian off guys, sorry. Kemudian ia bangun dan melihat boneka itu. Namun boneka hilang beserta petinya. Ia semakin heran. "Nanti ikut ibu ke rumah teman ibu ya. Anak teman ibu ada yang meninggal," kata ibu Adele. "Siapa nama teman ibu?" tanya Adele sela-sela nafasnya
yang belum teratur. Maria, jawab ibu. Apa Maria, Bu? Kenapa dia meninggal, Bu? Tanya Adele. Katanya dia terbawa arus sungai saat dia bermain-main di sungai itu. Terus mayatnya ditemukan di hutan. Oh, oke. So di sini ceritanya guys, Maria dia meninggal, dah lama meninggal sebab dia asyik-asyik bermain tu dalam tu sungai tu, terus mungkin lemas ke atau hilang dalam hutan ke. Sebab di sini dia cakap Maria dah lama meninggal. So mungkin terbawa arus sungai itu, lemas dia kali, meninggal. Kita teruskan. Setibanya di teman ibu Adele melihat di sekeliling rumah. Terlihat foto seorang gadis yang mirip dengan ada yang di mimpinya. Ternyata itu benar Maria yang ada di mimpiku, pikirnya. Lalu dia tiba-tiba melihat sebuah benda yang benar-benar tidak asing lagi. Ialah itu sebuah peti yang pernah ditemukan. Ternyata tadi malam yang mengambil boneka itu benar-benar Maria. So itu jalan ceritanya guys. Terima kasih lagi kepada Anis Kurli. Tapi ada satu masalah lah, tukarlah gambar Annabelle ni Anis, sebab kalau orang nampak ni macam makin hairan. Orang kata ni Maria ke atau Annabelle. Aku dah tahulah itu dari Anis sekejap lah kalau dia mau tukar ke atau tidak. Kalau dia tak nak, aku pun okey jugalah kalau dia guna gambar ni. Jangan kalau ambil hak orang lain tanpa kebenaran, dicuri je gambar, itu memang salah lah. Sebenarnya cerita tu okey juga, tiada yang teruk sebagai jalan ceritanya. Okey lah, sampai sini je. Terima kasih sudah menonton Hilman Songs. Aku mungkin ada channel baru aku, nanti aku akan dibuat. So kamu kliklah channel aku yang lama-lama ke, atau kau search Rascal Killer, aku juga tu guys. So tak perlulah risau, aku akan ada channel baru nanti. So coming up lah. Okey lah, cerita tu bagus, sangat bagus, yang buat orang keliru. Yang arus sungai tu kena darah, right guys. Yang lain tu macam, yang lain-lain cerita tu macam aku dah faham tu guys. Aku langsung dah faham. Itu yang satu orang keliru. Tapi okey jugalah, okey juga Anis Kurli cerita kau. Memang kalau kau nak buat yang paling hebat cerita, buatlah. It's up to you. Buatlah impian kau jadi besar hingga lah sampai besar sekarang. Okey lah guys, sampai situ je hari ni. Jangan lupa subscribe, like, komen dengan share.
teman-teman di Facebook, Instagram, and I see you guys later. Okay lah, bye bye.